Saya coba membayangkan kalau percepatan membangun gedung yang tadi dipresentasikan itu terwujud cepat, 3 bulan, 5 bulan telah jadi semuanya. Ada di seluruh desa dengan format bentuk yang sama. Kemudian pada sisi lain, CAPEX yang 500 juta juga bisa dijalankan dengan baik, bisa mensejahterakan masyarakat, pengurus, dan desanya. Karena pastinya kalau namanya koperasi, itu kan menjadi keuntungan bersama di pengurus beserta dengan anggota. Saya membayangkan juga bisa mendorong terhadap swasembada pangan, bisa memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga pangan, bisa memotong mata rantai pangan, mungkin bisa lebih menjamin terhadap harga pangan yang lebih terjangkau dan stabil. Namun yang saya pikirkan bagaimana jika ini terjadi sebaliknya. Jadi optimisme tetap ada tentunya. Namun bagaimana jika ini terjadi sebaliknya? Kan apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Agrinas Pangan ini kan bahasa positif. Namun tentu kami juga bukan berarti pesimis atau negatif. Tetapi ini harus diyakinkan bahwa praktiknya nanti, karena bagaimanapun yang diukur oleh tingkat keberhasilan itu adalah hasilnya nanti. Kalau pada konsepsi, saya dukung 100% program Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan ekonomi sosial yang lebih merata, lebih adil, lebih memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk menikmati segala hasil bumi yang ada. Tentu ini adalah sebuah tujuan yang mulia dari arah dan tujuan Presiden Prabowo Subianto. Namun kalau kembali kepada apa yang kita bicarakan hari ini, sebetulnya saya ingin mengajak Menteri Koperasi kepada esensi membangun Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama adalah memotong mata rantai yang selama ini terlalu panjang dari produsen kepada konsumen, sehingga produsen yang mayoritasnya petani, nelayan, pembudidaya, itu tidak menikmati terhadap harga yang berlaku di pasar, karena mata rantainya terlalu panjang. Pada sisi lain, konsumen yang sebagian besar adalah rakyat kecil, menengah ke bawah, tidak menikmati harga yang lebih murah, karena mata rantai juga yang terlalu panjang. Nah kan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi jembatan yang memotong mata rantai itu, sehingga produsen yang notabene-nya adalah petani, nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya dan lain sebagainya, tentu bisa menikmati pada harga yang baik. Pada sisi lain konsumen bisa menikmati harga yang lebih terjangkau, lebih murah, lebih tersedia. Ini yang menurut saya esensinya ada Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi unsur usahanya ada, demand side-nya ada. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan supply. Demand side-nya kan ada. Siapa? MBG. Hari ini aja kesulitan mereka untuk mendapatkan ikan patin. Harga telur naik, harga ayam naik, harga sayur-sayur naik. Karena apa? Semakin meratanya, sudah 42 juta, 44 juta sekarang yang menerima manfaat dari MBG, baru 44 juta. Bagaimana kalau nanti 92,9 juta? Ini besar sekali. Nah, koperasi ini untuk apa ini koperasi ini? Kan harusnya mikirnya di situ. Ya, koperasi ini adalah untuk membangun kandang-kandang ayam, untuk bisa beternak ayam, melahirkan daging-daging ayam, melahirkan telur, melahirkan kolam-kolam ikan, melahirkan tanaman padi yang lebih banyak, melahirkan tanaman hortikultur yang cukup. Untuk mensuplai apa? Untuk mensuplai kepada masyarakat. Karena intinya adalah masyarakat kebutuhan rumah tangganya tetap, tapi ditambah dengan permintaan MBG. Permintaan untuk makan gizi gratis yang setiap harinya pasti akan dikonsumsi dan dibeli. 335 triliun tahun depan akan dibelanjakan untuk bisa menyerap terhadap hasil komoditas yang ini adalah produk petani,
produk nelayan, produk pembudidaya. Ini yang harus dipikirkan Pak Ferry. Saya tidak pernah memikirkan koperasi ini memikirkan bangun gedung yang megah, bangun gedung yang tinggi. Rasionalnya, kalau ada anggaran 3 miliar, 1,6 miliar digunakan untuk bangun gedung, kemudian ada tambahan dengan penyediaan fasilitasnya menjadi 2,5 miliar, dan ini akan menjadi beban komersial, beban pengembalian. Kafeknya hanya 500 juta. Tidak cukup mampu untuk mengembalikan ini. Ini harus dihitung ulang. Urgensinya dapat kita. Urgensinya dapat. Justru saya berpikir, kalau saja Kementerian Koperasi saya ngitung, kalau saja menghitung tadi kebutuhan 1,6 triliun, itu ekivalen 128 triliun kebutuhan untuk membangun gedung yang dibangunkan oleh Agrinas Pangan. Betul ya Pak Dirut ya? Kalau 128 triliun minjem itu, karena jaminannya saya dengar ya, ini saya belum pasti. Saya mendengar bahwa jaminannya adalah dana desa. Ini dipastikan dana desa ini pasti akan terambil. Kelak tidak akan bisa dikembalikan oleh usaha koperasi ini, pasti tidak bisa. Bukan mangkrak, tidak bisa mengembalikan pinjaman. Bisa kita mengejas untuk capex 500 juta dengan usaha mereka untuk mensuplai terhadap kebutuhan masyarakat di desa. Bisa. Tapi tidak akan bisa mengembalikan pinjaman ini. Seperti halnya kita membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bisa membangun, bisa dinikmati, tapi tidak bisa bayar hutang. Gitu loh. Ini sama persis. Sama persis. Kecuali kalau 128 triliun ini dialokasikan oleh dana APBN. Nih, Pak Ferry, Pak Menteri, 128 triliun untuk membangun infrastruktur. Gedungnya 1,6, selebihnya untuk beli mobil, beli segala macam. Nah, ini pakai uang APBN. Modal kerjanya 500 juta nanti dari bank. Ini masih memungkinkan kita bisa mengembalikan. Karena pinjamannya hanya 500 juta. Tapi kalau kemudian pinjamannya menjadi 3 miliar dengan modal kerja 500 juta, impossible bisa mengembalikan. Apalagi dengan kemampuan usaha masyarakat di desa yang belum tentu mereka juga mampu bersaing dengan situasi dan kondisi hari ini. Ini sebagai prolog saya, pertanyaannya. Nanti mohon dijawab oleh Pak Ferry nanti di ujung. Saya tidak ingin interaktif menghabiskan waktu. Ini menjadi asetnya siapa? Ya, ini menjadi asetnya siapa? Karena mungkin boleh jadi tanahnya nanti tanah desa, ya, tanah bengkok namanya. Mungkin jadi tanah desa nanti yang dipakai. Ini juga lokasinya belum tentu ada di tengah keramaian masyarakat. Bisa jadi tanah bengkok itu adanya di ujung-ujung sana sekarang. Beda dengan dulu. Dulu tanah bengkok tuh berada di pusat-pusat pemerintahan desa. Sekarang tanah bengkok semakin jauh karena mereka sering tukar guling pindah lagi, tukar guling pindah lagi. Akhirnya sekarang tanahnya pemerintah desa biasanya jauh dari pusat. Kemudian, nah kalau kemudian asetnya siapa? Tanahnya siapa? Kemudian beban biaya operasional nanti ditanggung siapa? Apakah ditanggung oleh keuntungan atau rugi labanya koperasi atau ditanggung oleh pemerintah melalui dana Kementerian Koperasi ke depan? Mungkin, karena kalau melihat ketercukupan, ketersediaan anggaran Kementerian Koperasi juga impossible. Belum ada uangnya. Kalau nanti berharap dari Kementerian Koperasi. Terus kemudian bagaimana ketersediaan sumber daya manusianya? Sekarang gini, saya berhitung. Ini kan Pak Jabadi misalkan. Pak Jabadi masih sekjen ya? Masih ya. Pak Jabadi sekjen. Dia melatih orang-orang katanya. Saya siapkan program melatih orang-orang untuk hebat bisa berusaha. Pak Jabadinya aja belum tentu bisa usaha. Belum tentu bisa usaha. Yang melatih itu belum tentu bisa usaha. Gitu. Orang pelatih sepak bola rata-rata mantan pemain sepak bola, tapi yang melatih bisnis itu belum tentu orang-orang bisnis, belum tentu bisa, gitu. Di desa jarang sekali orang yang bisa dilatih untuk bisa berbisnis. Yang bisa berbisnis yang dia secara otodidak, setiap saat mereka mampu untuk bisa meningkatkan kehidupannya, survive dalam kehidupannya. Dia berdagang, dia bertani, dia mampu untuk bisa survive dalam kehidupannya, itu mandiri.
Begitu kemudian merekrut aparat desa yang selama ini digaji dan kemudian menjadi pegawai Koperasi Desa Merah Putih, belum tentu bisa mereka untuk berbisnis. Terus bagaimana cara menggerakkan itu? Kemudian saya juga berpikir kalau sumber dana dari Danantara juga tidak mungkin. Danantara akan kehilangan kredibilitas dan integritasnya kalau kemudian investasinya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya penugasan seperti ini. Tidak mungkin menurut saya. Kan Danantara juga membutuhkan kepercayaan publik, kepercayaan dunia internasional. Artinya Danantara pasti akan mempertahankan eksistensi sebagai lembaga pembiayaan yang berintegritas, punya kapasitas, kapabilitas. Ini akan dipertahankan. Tidak mungkin pada akhirnya Danantara berinvestasi dengan menjadikan investasinya NPL. Itu nggak mungkin. Karena ini pasti NPL. Ini pasti rugi. Pasti tidak bisa dikembalikan. Ini yang harus didiskusikan, Pak. Gitu. Kemudian kita juga harus berkaca terhadap masa lalu, Pak Peri. Pak Peri ini kan orang koperasi. Harus banyak-banyak diskusi dengan Pak Nurdin Halid menurut saya. Ya, karena apa? Saya kelihatannya memang masih ada perbedaan antara Pak Nurdin Halid dengan Pak Peri, masih ada perbedaan cara pandang koperasi. Benar-benar, saya objektif, saya menilai. Begitu tadi ngomong masih ada silang, oh ini masih ada perbedaan, belum nyatu. Mungkin yang satu udah gaya Jepang, yang satunya gaya Indonesia bener ini. Karena Pak Ferry banyak dengan pihak Jepang. Saya berpikir Pak Ferry, coba kita belajar kepada kasus masa lalu. KUD dengan KUT-nya menghasilkan apa? Betul nggak Pak? Dulu KUD dibiayai oleh Kredit Usaha Tani, KLBI, dibiayai oleh program khusus Bank Indonesia. Kemudian menjadi apa? Menjadi banyak para petani, para pelaku LSM masuk penjara. Temannya Pak Nurdin Halid banyak sekali masuk penjara. Karena apa? Ya, penyalahgunaannya tinggi sekali. Bukan persoalan tidak bisa mengembalikan, tapi penyalahgunaannya tinggi. Pak Ferry sebagai menteri, Pak Jabadi sebagai sekjen, Ibu sebagai wakil menteri, mengawasi 80.000 tuh belenger. Kata orang Cirebon tuh. Belenger, Pak. Nggak bisa ngawasi satu persatu. Bagaimana sistem pengawasannya nanti? Strukturnya seperti apa? Kalau Agrinas Pangan setelah membangun gedung, dia akan usaha sendiri, bisa. Saya yakin setelah itu tidak punya tanggung jawab kecuali memang menjadi guarantor. Kalau menjadi guarantor, ya punya tanggung jawab besar Bapak di sini. Belum apa-apa, Agrinas Pangan sudah punya hutang 128 triliun. Nggak mungkin mau juga Bapak. Betul nggak? Nggak mungkin Pak. Ya meskipun di dalam undang-undangnya hutang BUMN itu bukan hutang pribadi, tapi tetap bahwa selama bahwa itu terjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya hutang itu karena manajemen yang salah, Bapak kena juga. Kan ingin hidup tenang gitu. Ini yang harus dipikirkan menurut saya. Gitu. Dipikirkan tuh jangan juga perintah dilaksanakan, didiskusikan. Oh iya, cari mana yang prudent, mana yang kira-kira ini membuat aman semuanya. Mana yang logis, yang rasional. Yang ini bisa diterima akal sehat, bisa dijalankan, punya keuntungan, dan rakyatnya menjadi makmur. Nah ini yang saya kira saya ingin bicara seperti ini, karena berbicara persoalan Koperasi Desa Merah Putih mirip dengan KUD dulu, dengan KUT-nya, bagaimana terjadinya proses akhirnya menjadi kredit macet, menjadi persoalan fraud bagi para pengelolanya. Di dalam perjalanannya ketua untung duluan, gitu, bukan menjadi keuntungan anggota. Ini harus menjadi proses pembelajaran persis sama di desa juga digunakannya. Bahkan situs-situsnya sampai hari ini banyak. Dulu program yang sangat masif petani dijadikan sebagai bagian dari penuju kepada swasembada pangan, dibangun gudang-gudang di mana-mana, sekarang mangkrak. Sekarang tidak terpakai maksud saya. Dulu terpakai, sekarang tidak terpakai. Nah jangan sampai gedung-gedung ini yang dibangun juga pada akhirnya ini dibangun tapi kemudian tidak terpakai. Sayang. Ini harus dipikirkan betul dan sepenuhnya saya mendukung Pak Peri.
mendukung Koperasi Desa Merah Putih, mendukung terhadap bagaimana upaya mensejahterakan rakyat, mendukung terhadap upaya bagaimana rakyat memiliki upaya usaha bersama di desanya, saya mendukung. Saya mendukung penuh asta citanya Presiden Prabowo Subianto. Namun, mari kita bicarakan dengan logik, bicarakan dengan rasional, dan tentu realistis untuk kita jalankan. Terima kasih. Ingin meluruskan sedikit atau mengklarifikasi soal KUD. Sering saya mengingatkan waktu Pak Menteri yang lalu bahwa jangan kita memulai kegagalan KUD. Ya, saya mulai dari KUD, Pusku sampai dengan Ingkut, jadi tahu persis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa KUD itu berhasil, ya tadi dikatakan KUD itu berhasil menciptakan suasembada beras, ya berhasil menciptakan stabilitas harga. Itu KUD, tapi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa. Itu aslinya, itu yang benar itu. Ini tidak terbantahkan karena saya pelakunya. Saya 20 tahun mengurusin petani mulai KUD dan Pusku dan Ingkut. Ini jangan diulangi Pak Menteri. Itu jangan terulang. Itu karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang. Dengan menggerakkan ekonomi desa. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana desa menjadi pelaku ekonomi dominan. Dan ketika menjadi pelaku ekonomi dominan, disitulah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah itu Pak Menteri. Menarik pembicaraan hari ini adalah bahwa kita melihat seperti apa progres program yang memang harus kita kawal bersama karena ini adalah program prioritasnya Presiden Republik Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih. Tadi banyak masukan, kritik dari teman-teman itu serta-merta adalah karena ingin program ini tereksekusi secara baik. Saya mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen Demokrat. Mana udah menghilang? Oh, Kang Herman Heron yang sedang melobi kesimpulan. Kita harus bicara lebih luas saat bicara Koperasi Desa Merah Putih. Tidak serta-merta bicara fisik, tidak serta-merta bicara menggerakkan ekonomi di desa, tapi ini semangatnya kalau kita lihat adalah selama ini Indonesia, kita bicara jujur saja, rantai pasok di negara Indonesia ini dikuasai oleh swasta 90 sekian persen. Ya. Bahkan beberapa waktu lalu selevel Bulog saja tidak sampai 10% berhasil menguasai rantai pasok itu. Gitu. Ini adalah salah satu kegerahan orang-orang yang cinta tanah air, orang-orang yang ingin rakyat sejahtera mendapatkan harga-harga terjangkau. Kita punya jurus pamungkas, pasal 33. Oke. Lalu keberpihakannya di sana terlihat secara jelas bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekedar koperasi, teman-teman. Ini adalah agregator rantai pasok nasional. Kenapa? Karena di sana ada berbagai yang terlibat supaya apa? Mengkontrol harga ini ke depannya jauh lebih terjangkau dan yang suppliernya mendapatkan manfaat lebih baik. Kita fair di sana. Tentu kita akan sedikit berhadapan-hadapan dengan para pemilik rantai pasok swasta selama ini. Tapi inilah negara, tidak boleh kalah. Gitu. Entah seperti apa bentuknya, gitu. Tapi yang jelas memang Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai agregator rantai pasok nasional. Ini harus diperkuat. Perkuatnya tidak serta-merta ketika katakanlah misalnya kita sudah mendirikan 82.000 koperasi se-Indonesia memiliki tadi storage segala macam gudang dan lain-lain. Lalu udah segitu aja. Tidak. Di sana ada komponen-komponen lain yang harus kita perkuat. SDM-nya kah? Teknologinya kah? Bagaimana SDM lokal itu terserap? Ini ada konsen lagi. Nah, makanya saya ingin sekali sebetulnya kalau boleh, tadi saya sepakat. Ketika satu orang mengadvokasi 10 koperasi terlalu berat, Pak Menteri. Kalau boleh maksimal 5. Satu orang mengadvokasi hanya 5. Terus kemudian untuk kedepannya, kalau boleh ada satu lagi, saya dari kemarin beberapa kali kita RDP, saya tidak pernah bergeser narasi dari soal
come up dengan kondisi sekarang, transformasi teknologi. Harus ada di setiap koperasi nantinya adalah CDO, Chief Digital Operation. Di setiap koperasi. Kita mau bicara pengawasan baik kan? Kita mau bicara semua transparansi kan? Kita mau bicara semua terang benderang kan? Teknologi yang bisa lihat itu. Gitu. Bahkan bukan cuma teman-teman di Kementerian Koperasi atau Agrinas. Kami pun bisa memantau secara real time. Kalau perlu ada dashboard bersama. Nah, satu lagi. Kementerian Koperasi untuk menerapkan ke KDMP, coba dicek, coba dicari formula terbaik early warning system. Kami tidak mau nanti 82.000 koperasi itu sebagian besar jadi hanya dalam tanda kutip koperasi kertas. Hanya di atas kertas saja, tapi tidak optimal. Kita ingin ini betul-betul terawasi. Jadi ketika misalnya ada satu yang performanya agak turun, udah ada warningnya di sana. Itu. Kemudian tadi terkait desain yang dipaparkan oleh Agrinas Pangan Nusantara, Pak Dirut, apapun itu desainnya, kami tutup mata. Yang jelas ini buat rakyat. Tapi ada konsen tersendiri saya untuk Agrinas sebagai korporasi, sebagai BUMN, sebagai bagian dari Danantara. Itu nanti aset-aset itu milik siapa? Nah, kalau jadi milik Agrinas, tolong dipertimbangkan baik-baik. Ini akan membebani neraca. Mungkin kalau saya boleh mengusulkan, saya belum dapat jawabannya nanti seperti apa. Dalam 5-7 tahun harus ada skema dilepas itu jadi milik teman-teman di desa. Entah selama 5-7 tahun ini sewanya atau apa segala macam supaya tidak membebani neraca dan supaya semua pelaksana koperasi Desa Merah Putih di desa tersebut punya sense of belonging terhadap koperasi Desa Merah Putih ini. Ini milik bersama, harus kita jaga bersama. Beda tuh tesnya pasti. Nah, terus kemudian tadi saya minta ada roadmap pemberdayaan SDM lokal. Saya tidak sepakat dengan tadi mungkin ada yang mengatakan bahwa sulit memberdayakan SDM lokal. Iya, kalau tidak ada pembinaan. Iya, kalau tidak ada pelatihan. Tapi kalau ada penetrasi kebijakan, kita kumpulkan anak-anak muda di desa, begini loh, begini loh, begini loh. Tapi cari ahlinya. Jangan sekedar gugur kewajiban, bikin BIMTEK selesai. Jangan kayak begitu. Tapi betul-betul yang ahlinya, gimana sih cara memantau secara digital. Bahkan saya berharap nih, Pak Menteri, Koperasi Desa Merah Putih ini harus jadi otak digitalnya dari rantai pasok nasional ini. Kita bisa memantau hulu hingga hilir. Ini kan yang diharapkan presiden kita nih. Terang benderang nih. Nggak akan ada kebocoran nih. Kalau teknologi dibeberkan sedemikian rupa. Oke, pasokan sekian. Terdistribusi sekian. Ada stok sekian. Kelihatan jelas. Gitu. Nah, terus kemudian pertama, tadi saya minta roadmap pemberdayaan SDM lokal seperti apa, mohon dijelaskan nanti. Terus kemudian saya juga ingin men-challenge teman-teman Kementerian Koperasi dan Agrinas, apapun pencapaian kita saat bicara Koperasi Desa Merah Putih, bicara untung, rugi atau apa, tapi tidak lebih baik dibanding SROI, Social Return on Investment. Saya ingin men-challenge teman-teman Kementerian Koperasi, Agrinas, mungkin pada pertemuan selanjutnya. Once ini sudah terlaksana secara optimal semuanya, harga yang tadinya bawang putih sekian, jadi sekian. Harga yang tadinya minyak sekian, jadi sekian. Jadi masyarakat punya optimisme, punya harapan di sana. Sama-sama mendorong untuk koperasi ini berjalan secara optimal, sama-sama mendoakan, sama-sama mengharapkan, dan apa yang diharapkan oleh presiden kita, semua rakyat bisa tersenyum, bisa terwujud. Kita akan menjadi counterpart terus untuk mengawasi ini secara optimal, beberkan ke kita, nanti mudah-mudahan ada dashboard bersama untuk memantau bagaimana progresnya. Bahkan kita lihat seperti apa, kalaupun misalnya memang ada perlu dukungan dari kami dengan senang hati tentunya. Teman-teman dari Agrinas juga tolong
Jangan hanya karena menjalankan tugas ini, tapi membebanin neraca, berantakan nanti perusahaannya. Gitu. Jadi dipertimbangkan, dicari skemanya 5 sampai 7 tahun, itu si yang telah dibangun itu akan seperti apa? Dimiliki Agrinas kah? Atau dimiliki teman-teman di koperasi desanya langsung kah? Atau seperti apa? Terima kasih pimpinan atas waktunya pada sore hari ini. Pertama-tama saya khususnya fraksi Partai Demokrat mendukung langkah kerja daripada Kementerian Koperasi untuk membentuk seluas-luasnya pergerakan pembangunan GRE untuk Koperasi Merah Putih. Namun apa kata lagu Ebit Gade, coba kita renungkan. Coba kita renungkan sejenak, kata Ebit Gade. Artinya apa? Kita coba merenung bahwa 80.000 GRE yang mau ditargetkan tersebut itu tidak mudah. Alpa dan Indomaret saja yang sudah berdiri sekian puluh tahun, sampai hari ini Alpa baru memiliki 23.000 GRE. Indomaret baru memiliki 21.000 GRE. Nah, apa mungkin target yang ingin kita capai untuk menyelesaikan satu unit GRE itu dalam waktu 12 minggu itu bisa tercapai? Saya rasa kita kadang-kadang suka berpikir halu. Jadi kita berpikir halu, kadang kita dalam sebuah mimpi. Saya melihat Pak Menteri kita, ini niatnya baik. Tapi kalau saya lihat Bapak khawatir lama-lama kena serangan stroke. Kenapa? Karena stroke ini beban pikiran. Beban pikiran akibat sesuatu yang tidak ada, mengada-ngada, ditambah-tambah. Lalu akhirnya Bapak bukan lagi jadi Menteri Koperasi kalau saya lihat. Kalau dulu Menteri Koperasi bagaimana caranya untuk mengelola dan mengawasi kelembagaan Kementerian Koperasi. Nah kalau sekarang Bapak menjadi Badan Usaha Desa, menjadi Kementerian Usaha Desa. Akhirnya Bapak menjadi seorang direktur desa yang akan menjadi seorang direktur utama Alpa dan Indomaret gitu loh. Yang memikirkan 80.000 GRE itu tadi. Nah, sekarang kalau saya misalkan duduk di posisi Bapak jadi menteri, ya kan? Apa sih yang harus saya pikirkan kepada rakyat? Yang pertama tadi terkait masalah status aset. Apakah Agrinas membangun GRE tersebut itu betul-betul diserahkan untuk kepentingan koperasi dalam bentuk tanpa sewa, tanpa cicil, tanpa kredit misalnya. Lahan siapkan, kami membangun, misalkan begitu. Atau mereka terbebani atas utang yang dibebankan kepada koperasi. Nah, ini sama juga kita merusak cara berpikir manusia yang tadinya dia sudah senang, jadi mereka akhirnya merasa, nggak perlu kita dibangun-bangun GRE seperti itu. Hari ini masyarakat kita di desa, satu desa itu penduduknya selain 2.000, ada juga yang cuma 500 per desa. Coba bayangkan, kalau 500 per desa, anggaran 1,6 miliar per GRE, kenapa nggak diberikan saja pemodalannya? Koperasi desa lebih senang mereka dikasih 1 miliar pemodalan daripada membangun GRE dengan angka 1,6 miliar. Boleh kita panggil. Kita panggil seluruh pengurus Koperasi Merah Putih hari ini yang menurut kita sudah terbentuk di tingkat desa. Coba audiens. Sekali-kali Pak Menteri panggil mereka. Saya itu kalau berpikir misalkan menjadi seorang menteri misalnya, saya bagaimana caranya memanggil mereka dulu. Karena itu mereka adalah rakyat kita. Mereka-mereka yang sudah menjadi pengurus koperasi di desa, kita ajak diskusi. Apakah mereka lebih baik dikasih modal 1 miliar, ataukah mereka disuruh membebani utang untuk pembangunan GRE 1,6 miliar? Saya rasa orang gila di pinggir jalan juga yang udah nggak bisa berpikir, dia akan memilih modal daripada harus dikasih yang namanya tempat yang begitu bagus, tapi dia tidak bisa berusaha. Saya ambil contoh di dapil wilayah saya, ada Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk. Mereka ingin membuka usaha agen LPG 3 kilo. Nah, ketika mereka ingin membuka usaha LPG 3 kilo, mereka ingin mengelola usaha LPG tabung 3 kilo di desa.
Untuk membeli tabung 100 tabung aja mereka nggak sanggup, Pak Menteri. Mereka pengen ngutang, tabung itu aja pengen ngutang, tabung LPG itu nggak ada modal. Sekarang kalau koperasi secara kemandirian koperasi dibentuklah pengurusnya 50 atau 100 orang. Ya, untuk makan mereka sehari-hari aja mereka sulit. Apalagi kalau sistem koperasi misalnya mereka ada iuran pokok, ada iuran wajib sebagai koperasi yang benar ya. Nah, mereka harus mengeluarkan 50.000. Sementara mereka punya kehidupan sehari-hari yang mereka harus pikirkan. Nah, ini mungkin di desa itu hanya beberapa orang yang pengangguran saja yang mereka bersedia untuk jadi pengurus koperasi. Adapun mereka yang bekerja, mereka mengurus diri mereka masing-masing tanpa mau terlibat di situ. Nah, kalau mereka berstatus pengangguran, lalu mereka menjadi pengurus koperasi, dari mana sumber dana mereka untuk memberikan iuran kepada koperasi tersebut? Sehingga apa yang terjadi? Tidak mungkin ada pemodalan. Kalau tidak ada pemodalan, butuh dukungan pemerintah, sumber dana dari pemerintah yang mensupport kepentingan koperasi merah putih di tingkat desa. Bagaimana supaya mereka bisa mengelola usahanya di tingkat desa tersebut? Nah, saya beberapa titik datang ke desa-desa ketika saya reses, Pak Menteri. Mereka selalu, Pak, semangatnya luar biasa untuk menunggu arahan tentang masalah koperasi merah putih ini. Mereka hanya ingin memberikan sebuah pernyataan dari saya, apakah koperasi merah putih yang nantinya sudah dibentuk di desa, adakah modalnya? Adakah modal kami nanti dalam mengelola usaha tersebut? Nah, jadi artinya sekali lagi, niat baik belum tentu jadi baik, Pak. Walaupun kita punya niat baik, belum tentu niat itu jadi baik kalau implementasinya nggak pas. Nah, nggak pas kan begitu. Kecuali tadi rekan-rekan kita menyampaikan, Agrenas itu memberikan pembangunan. Anggarannya 1,6 miliar. Udahlah, saya katakan nggak usah lah sampai 1,6 miliar. Kok Alfa sama Indomaret saja yang perusahaannya sudah besar, mereka mengajak waralaba. Waralaba itu orang yang punya modal ikut investasi membangun gerai tersebut. Sekarang Alfa punya 6.000 waralaba yang mereka rekrut daripada investor-investor di tingkat daerah untuk mengelola usaha Alfa dan Indomaret. Nah, apa mungkin kalau misalkan 1,6 miliar itu anggaran negara habis ke situ, lebih baik bikin yang mini. Buat yang mini 500 juta anggarannya, sisanya kasih untuk pemodalan buat rakyat, itu jauh lebih efektif kalau menurut saya. Lalu yang berikutnya terkait sumber daya, Pak. Betul, rekan-rekan kita mengatakan bahwa sumber daya ini penting, Pak. Sekarang ketika kita ingin mengelola usaha koperasi tingkat desa, apa sih harapan kita? Harapan kita ada kemajuan di tingkat desa. Kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus di tingkat desa, maka kita akan merata di seluruh daerah. Nah, tetapi tanpa dukungan SDM yang cukup, sekarang mereka untuk mengelola ilmu manajemen saja kurang. Misalkan apa itu arti debit, apa itu arti kredit, bagaimana cara menggunakan komputer Excel, bagaimana menggunakan yang namanya Microsoft Office. Ini saya rasa Kementerian Koperasi harus membentuk pembinaan, kepelatihan kepada pengurus Koperasi Merah Putih dalam bidang manajemennya. Nah, dalam bidang manajemen. Nah, terkadang orang-orang kita sudah tidak lancar dalam bidang ilmu akuntansi, menggunakan kalkulator juga malas. Sementara orang-orang Cina yang dagang di toko-toko, walaupun mereka sudah ahli berhitung, kalkulator itu nggak pernah hilang dari meja mereka. Selalu mereka pakai kalkulator. Nah, manajemen ilmu bisnis ini penting diterapkan kepada pengurus koperasi di tingkat desa agar target yang kita harapkan ini apa? Apa kita punya target jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Tapi kalau saya lihat harapan presiden kita, Bapak Prabowo, ini target jangka panjang. Target jangka panjang bagaimana? Secara jangka panjang, ya, harapan hidup masyarakat di daerah, di tingkat desa ini meningkat dengan adanya koperasi merah putih. Nah, lalu yang berikutnya tata kelola. Tata kelola kelembagaan. Itu juga penting terkait tata kelola kelembagaan. Jangan sampai menjadi tarik-menarik antara BUMDes,
ya, lalu dengan usaha di tingkat desa lainnya, itu tarik-menarik persoalan yang akhirnya ya terjadi konflik. Yang saya khawatir di samping GRE ada GRE. Sudah ada GRE Koperasi Merah Putih, di sebelahnya ada kompetitor koperasi yang sama gitu loh. Atau mungkin saja apa namanya, sudah ada juga koperasi di tingkat desa tersebut. Bisa jadi kompetitor di setiap desa itu dengan koperasi yang sudah ada. Nah, inilah mungkin hal-hal yang kira-kiranya perlu kita pikirkan bersama Pak Menteri agar apa yang menjadi harapan kita ini bisa tercapai. Nah, sehingga sekali lagi cara berpikirnya, kesimpulan saya hanya 3. Yang pertama, pikirkan masalah pemodalan kepada koperasi desa. Kedua, tingkatkan kualitas SDM-nya dengan adanya pelatihan. Lebih baik anggarkan masalah pelatihan supaya mereka betul-betul terlatih dalam bidang manajemen dan bisnis. Yang ketiga, pengawalan daripada kegiatan organisasi Koperasi Merah Putih ini bersifat untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau saya masih juga konsisten, Pak, ya. Saya tidak banyak yang mau saya tanyakan dengan apa yang rapat terdahulu. Saya pada waktu itu meminta agar Kementerian Koperasi membuat suatu guideline, Pak. Karena belum seluruh desa itu memahami. Jadi paling tidak ada gambaran kasarnya, oh kami kalau ingin membentuk Koperasi Merah Putih seperti ini. Yang ditemui si ini. Nah, setelah ini ada urutannya, paling tidak secara umum mereka mengetahui. Jadi kalau kami turun ke dapil kami masing-masing, kami bisa menyampaikan itu, Pak. Karena tidak semuanya, sebagian benar sudah mengetahui. Malah ada yang duluan mengetahui. Seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait bahwasanya ada kerjasama dengan TNI untuk pembangunan fisik. Saya ditanya, saya justru nggak tahu, Pak. Jujur aja. Salah satu yang mau saya tanyakan itu apakah betul tadi cuma sudah dijawab sama Pak Dirun. Jadi Bapak buatkan itu dan Bapak harus juga sampaikan secara terbuka pada kami di sini agar kami bisa juga menyampaikan pembangunan fisik itu adalah given dari pemerintah atau itu adalah yang ditanggung oleh Koperasi Merah Putih. Karena sebagian orang itu Pak masih berpendapat, oh kalau kami bentuk Koperasi Merah Putih, kami akan diberikan uang untuk mengelolanya. Itu masih mereka tanyakan berkali-kali, Pak. Nah itu Bapak harus sampaikan tidak seperti itu gitu loh misalnya. Nah, terus yang berikutnya, tadi Bapak sampaikan pendamping atau bisnis asisten, Pak. Itu apakah ada di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, atau bagaimana? Karena itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada memang desa ingin bertanya, mereka bisa bertanya ke sana. Either itu mau satu orang mencakup 10 koperasi atau 5 koperasi, saya minta Pak disampaikan bahwasanya ada paling tidak di setiap kabupaten kota ada 1 atau beberapa orang. Jadi kami bisa sampaikan si A, si B, si C, si D, kamu berhubungannya ke sini. Nah, agar kami bisa disampaikan itu. Nah, terus yang terakhir Pak, tadi Bapak sampaikan tadi, uang yang 1,6 sekian untuk pembangunan fisik itu dari Danantara melalui Himbara langsung ke Agrinas atau bagaimana, Pak? Dan itu nanti apakah itu jadi bebannya Danantara atau tidak? Karena kalau itu dibebankan kepada koperasi, sudah barang tentu aset nanti ketika lunas menjadi koperasi milik mereka karena mereka membayar sampai selesai. Tolong disampaikan secara jelas. Pak Menteri, kita punya Permenkop nomor 2 tahun 2025, Pak Menteri, yang mewajibkan penggunaan SIM Kopdes sebagai sistem informasi koperasi desa. Tadi sudah disampaikan teman-teman, digitalisasi koperasi ini sangat penting sekali untuk transparansi. Bagaimana keberlanjutan koperasi kita ke depan yang nanti jumlahnya mungkin lebih dari 82.000 yang dimana sebelumnya kita sudah punya koperasi yang lain, Pak. Ya, jadi bagaimana Kementerian Koperasi memastikan bahwa seluruh koperasi desa mampu mengimplementasikan sistem ini secara efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan digitalisasi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tahap operasionalisasi Kopdes Merah Putih telah dimulai sejak Oktober 2025. Seperti apa bentuk indikator keberhasilan digunakan oleh Kemenkop untuk menilai efektivitas program ini dan bagaimana mekanismenya, monitoringnya, dan evaluasi dilakukan secara berkala. Bapak harus punya ini, Pak, untuk memastikan 82.000 ini terlaksana dengan baik
ke depan nanti. Lalu yang ketiga, tadi sampaikan teman-teman, program nasional seperti makan bergizi gratis membutuhkan pasokan bahan pangan yang stabil dan berkualitas. Ini sangat penting Pak, kerjasama Koperasi Desa Merah Putih dengan program MBG. Bagaimana Pak rencana Kemenkop untuk menjadikan koperasi desa sebagai pemasok utama dalam program MBG dan seperti apa kesiapan koperasi dalam memenuhi standar tersebut? Yang keempat Pak, dengan hampir tercapainya target Badan Hukum Koperasi hampir 96,7%, bagaimana Kemenkop memastikan bahwa koperasi baru yang 82.000 itu tidak hanya berbadan hukum, tapi juga benar-benar operasional, produktif, dan memiliki tata kelola yang memenuhi standar minimum. Ada audit RUPS, ada ART dalam 12 bulan pertama. Itu Pak Menteri yang bisa saya sampaikan untuk Kemenkop berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk Agrinas Pak Dirut, yang pertama bagaimana PT APN memastikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan KDMP, khususnya terkait skema penunjukan langsung Pak Dirut, dan pelaporan progres kepada Kementerian Koperasi dan Bapak Presiden. Yang kedua, sejauh mana progres validasi lahan melalui portal berbasis barcode dan apa hambatan utama di desa atau Pemda menyebabkan banyak lokasi yang belum siap dibangun. Yang ketiga, bagaimana kesiapan rantai pasok material dan logistik di wilayah-wilayah dengan hambatan distribusi seperti daerah kepulauan, Papua, NTT, serta langkah mitigasi apa agar tidak menghambat target 12 minggu. Lalu yang keempat, apa metode pengendalian mutu konstruksi, termasuk standar pekerja padat karya dan penerapan SMK 3 agar kualitas bangunan tetap konsisten di seluruh daerah. Yang kelima, bagaimana pembagian peran antara PT Agrinas dan TNI dalam survei lokasi, mobilisasi masyarakat, pembangunan fisik, pengamanan sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Yang keenam, apa jaminan dari PT Agrinas kepada publik bahwa percepatan pembangunan KDKMP tidak mengorbankan kualitas fisik dan juga keselamatan konstruksi dan keberlanjutan manfaat bagi warga desa. Kami ingin bertanya, Pak, apakah sebelum dilaksanakan program ini terhadap titik-titik yang akan dilaksanakan 82.079 itu, apakah sudah disurvei gitu kondisi masing-masing desa itu? Karena ini sangat penting. Jangan kita meraba-raba di ruang yang gelap. Terpegang kursi disangka meja. Kan seperti itu, Pak. Ini kan kerja besar nih, Pak. Jadi, tadi, karena terus terang kami baru juga sini, Pak. Baru 2 kali baru masuk sini. Sebelumnya di Komisi Dunia Akhirat, Komisi 8. Jadi, sebetulnya dari survei itulah kita bergerak. Kenapa kami ungkapkan ini? Karena mungkin di desa-desa tertentu, itu lembaga legal ekonomi sudah mumpuni, sudah bagus gitu. Ya mungkin yang kita prioritaskan, desa-desa yang belum tersentuh lembaga ekonominya. Nah mungkin di situ Koperasi Merah Putihnya masuk, Pak. Sehingga kehadiran dari koperasi ini betul-betul merubah wajah desa itu, merubah semangat dan seterusnya. Saya khawatirnya karena kami dari daerah dulu, Pak. Ya, 10 tahun jadi kepala daerah. Jadi tahu persis, Pak, bagaimana kondisi kita daerah. Karena apa? Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mumpuni, jangan nanti Koperasi Merah Putih ini menjadi karnibal bagi lembaga lain ya, Pak. Nah, mereka sudah 20 tahun. Karena apa? Karena anggota koperasi yang rencana kita itu juga seperti Bundes itu juga segmennya. Itu juga orangnya. Karena desa itu bergerak antara, kalau di luar Jawa, Pak, bergeraknya hanya antara 250 sampai 1.000 cuma warganya. Desa. Nah, ini perlu kita pikirkan.
Sehingga nanti tidak terjadi konflik antara lembaga masyarakat yang tadinya mereka sudah tenang, lembaga sudah jalan, lalu hadir lembaga kita baru, membuat mungkin sentimen konflik dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hancurnya koperasi ini, Pak, bukan karena anggota, tapi sebagian hancurnya koperasi ini karena pengurus. Itu catatan Pak. Karena pengurus, Pak. Dapat pinjaman dari pemerintah, pengurus dulu yang mengambilnya. Padahal dia tidak usaha. Ya kan? Anggota kurus, pengurus gemuk. Nah, ini karakternya juga. Jadi berkaitan dengan rekomen yang tadi sudah 69.000 Pak ya. Rekomen yang untuk mengurus merah putih ini. Apakah betul-betul mereka itu yakin kita nanti menghodai yang menghoda ibarat kapal ini betul-betul kooperasi yang bisa jalan, Pak? Karena mencari sumber daya manusia yang kita idealis seperti punya integritas, profesional, jujur, punya kemampuan elektronik digital, itu sulit mencarinya di desa itu. Nggak mungkin orang kota rasanya ke desa itu kita impor lalu mengurus, nggak akan betah dia. Ya kan? Nah ini juga harus kita pertimbang SDM ini, karena jangan kita merekrut itu asal terpenuhi kuota sebagai singgung tahun, tapi biarlah sedikit, tapi memang sukses. Biarlah sedikit, tapi memang itu. Nah kita harapkan, Pak, tidak secara masif ini koperasi ini. Tapi nanti suatu saat kita harapkan masyarakat yang meminta koperasi merah putih itu didirikan di tempat kami. Kenapa? Karena nampak dia sudah sukses begitu. Memang ini tahu kita bahwa ini gerakan dari Pak Presiden kita merupakan gerakan keadilan. Kalau mengenai SR-nya memutus rantai kemiskinan antara anak dengan orang tua, kan itu filosofinya. Ini begitu juga mengembangkan keadaan ekonomi supaya ekonomi berada di desa. Nah ini menjadi persoalan masalah SDM ini, Pak. Jangan nanti belum ada bantuan, belum ada masalah. Bantuan ada masalah, banyak tersangkut. Nah ini betul-betul kita rekrut, tidak saya kira Pak tidak usah target tapi yang jadi itu betul-betul jadi teladan nanti bagi ekonomi. Nah ini yang kami khawatirkan, Pak. Kemudian juga, Pak, karakter masyarakat kita di luar desa. Pak Menteri, ini penting, Pak. Mungkin Bapak tidak akan punya pengalaman itu. Kami 10 tahun, Pak, kepala daerah. Jadi ini penting saya sampaikan. Masyarakat kita, Pak, cenderungnya senang meminjam, sulit mengembalikan. Nah itu, kalau ada dan simpan pinjam, senang meminjam, malas mengembalikan, Pak. Ini karakternya, Pak, di desa seperti itu. Sampai kita hanya minjam 10 juta, orang korupsi triliun, biar aja lah. Nah ini perlu pembinaan masyarakat itu. Kita hanya 10 juta minjam kok, tidak masalah. Masa orang triliun. Nah ini mainstream masyarakat kita seperti itu. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi nanti. Nah, oleh sebab itu, mungkin kembali lagi, tolonglah buat skala prioritasnya terhadap mana yang seharusnya kita lakukan. Dan sebaiknya kami sarankan kepada Pak, gunakanlah pendekatan tahap koperasi ini, pertama pendekatan geografis. Daerah kita ini bukan rata, Pak. Geografis, Pak. Seperti tadi yang sampaikan Pak Direktur Agrisos tadi, membangun gudang untuk pupuk. Bagi Kepulauan Riau tidak perlu. Mereka nelayan. Mungkin di pipi pantainya cukup. Jadi ikan itu dinaikkan langsung gitu. Jadi di dalam membangun ini, gunakan pertama pendekatan geografis. Kedua, gunakan pendekatan potensi desa itu. Ketiga, gunakan pembangunan itu terhadap karakter masyarakat di situ. Sehingga itu tidak sistemnya kita batap kita drop. Ya, kami di dapil kami di Riau itu sudah banyak kepala desa yang resah terhadap ini. Bukannya mereka gembira menyambut merah putih ini. Terutama bagi kepala desa yang bundesnya bagus gitu. Dia jadi komisaris di situ. Dan sukses. Nah ini perlu kami sampaikan beberapa catatan-catatan ini. Karena ini pasti diketemukan. Saya menyampaikan hal yang bakal ketemu, Pak. Yang akan bakal ketemu Kementerian Koperasi
Tidak hal-hal yang demikian. Jadi saran saya Pak, jangan disamaratakan desa kita. Coba lo buat klaster-klaster. Klaster A ini tipe koperasinya. Klaster B ini, klaster C ini. Sehingga nanti dengan klaster itu kita tepat sasaran. Ini kan sama rata sekarang. Kita anggap desa itu bagus semua. Padahal tidak. Sampai hari ini ada kantor kepala desa yang masih numpang Pak kantornya. Ada kepala desa seperti gedung. Nah, oleh sebab itu, tolong buat klaster, Pak. Tipe untuk desa ini mungkin tipe A ada. Begini cara. Jadi tidak sama yang disampaikan oleh Pak Direktur Agnes. Kalau bangun itu diseragamkan, mungkin tidak pas. Kita ada daerah kepulauan, ada daerah terluar, ada daerah terpencil, ada daerah terisolir, ada yang sulit. Seperti daerah bukit, dia tidak memerlukan itu, Pak. Tidak memerlukan dia kendaraan, tidak bisa jalan sana. Mungkin mereka memerlukan kuda untuk mengangkut. Seperti itulah kondisi beragamnya desa-desa kita di Indonesia. Mereka tidak memerlukan truk. Nah, maksud kami dengan peningkatan geografis, dengan peningkatan budaya karakter, ini bisa efektif terhadap anggaran yang PT Agrinas tadi. Mungkin tidak sampai 1,5 miliar, Pak, bangunan itu. Karena mereka tidak bisa truk ke sana. Buat apa? Nah, saya memandang ini bukan secara khusus, tapi secara spasial, karena kita ingin keseluruhan program Merah Putih ini sukses. Apa begitu? Bukan nasi sembarang nasi, Pak Menteri. Nasi dibawa ke Kuala Selat. Bukan koperasi sembarang koperasi. Koperasi Merah Putih ditunggu rakyat. Ya. Jadi ini beberapa catatan-catatan kami, karena memang tadi sudah dibuat pengurus kita, ada kawan-kawan lain. Saya ingin mengekspresikan rasa cinta saya kepada Bapak dan seluruh jajaran. Sama seperti teman-teman yang mengekspresikan rasa cinta kepada Kementerian Koperasi atas niat yang luar biasa dari Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi desa melalui pendirian Koperasi Merah Putih. Menurut saya tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mendukung program yang luar biasa ini. Jadi, izinkan saya mengekspresikan rasa cinta ini dengan memberikan beberapa catatan. Saya ingin mengapresiasi kerja yang luar biasa Bandung Bondowoso. Dalam waktu yang relatif singkat, Bapak telah mampu melahirkan 82.707 KDMP yang sudah berbadan hukum. Itu kerja nggak main-main, Bapak. Kerja yang luar biasa. Rasanya kita semua patut mengapresiasi atas kerja yang luar biasa ini. Akan semakin luar biasa, Bapak, ketika koperasi yang didirikan ini tidak hanya di atas kertas saja. Saya ingin melengkapi catatan dari Bapak Ibu semua. Catatannya adalah bagaimana koperasi ini harus merupakan ekspresi dari kesukarelaan anggota, bukan atas sebuah instruksi yang datang dari atas. Saya kira ini pekerjaan yang lebih berat, Bapak, dari sekedar membangun koperasi yang berbadan hukum yang memang secara di atas kertas itu luar biasa. Jadi saya kira yang berikutnya nih kita ingin dengar paparan dari Pak Menteri bagaimana koperasi itu muncul memang dari kesukarelaan anggota. Saya lupa angkanya yang waktu itu dipresentasikan oleh Pak Deputi. Anggota KDMP itu saya lupa Pak, mesti hitungan ribu ya Pak. Jauh di bawah jumlah, benar ya Pak? Jauh 1,2 juta dibagi 82.000. Berarti kira-kira masing-masing koperasi hanya beranggotakan 20 rata-rata.
Nah, dari sini saya tidak melihat Bapak. Sebenarnya koperasi ini kebutuhan anggota di desa, masyarakat desa, atau menjadi kebutuhan pemerintah pusat ya? Ini sebuah catatan yang menurut saya jauh lebih berat dari sekedar membangun gerai-gerai yang tadi disebutkan tidak melihat ada zonasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi saya berharap ini Kementerian Koperasi, saya berharap Pak Menteri bisa mengembalikan roh dari berdirinya sebuah koperasi yang di situ saya kira saya boleh, meskipun saya tahu Bapak Menteri paham betul bahwa koperasi itu membutuhkan kesukarelaan anggota, kemudian pengelolaannya yang dilakukan secara demokratis, kemudian yang paling menonjol sebenarnya adalah partisipasi anggota. Jadi saya senang Bapak sudah melahirkan pendamping-pendamping koperasi. Titipkan ini Pak, titipkan ini kepada mereka agar benar-benar pembangunan KDMP ini tidak kehilangan roh sebuah pembentukan sebuah koperasi. Bagi saya, itu pekerjaan yang lebih berat dari sekedar membangun gerai-gerai itu. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah saya melihat, saya apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Pak Menteri terkait dengan apa tadi ya, magang bagi pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Saya apresiasi karena ini salah satu cara tadi bagaimana membangun tata kelola koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel, demokratis. Ini salah satu pintu yang bisa digunakan sebagai cara kita untuk membangun koperasi yang sehat, koperasi yang benar-benar memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Cuman sayangnya Pak Menteri, ini hanya dilakukan kepada 514 pengurus KDMP. Ini magang baru dilakukan, tapi Pak Menteri sudah mulai membangun gerai koperasi. Saya kira ya memang ini kerja yang saya tidak tahu duluan mana, pokoknya semuanya saling bergerak. Saya merasa bahwa mendahulukan magang bagi saya itu jauh lebih penting karena berarti pengelola koperasi akan memiliki kapasitas dalam pengelolaan koperasi itu sendiri. Menurut saya, meskipun bisa juga dilakukan secara simultan. Tapi saya mendorong lebih banyak lagi proses pemagangan yang dilakukan kepada pengurus koperasi di luar pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping koperasi itu. Agak aneh sih Pak Menteri karena pemagangan baru dilakukan kepada 514, sementara Bapak sudah mulai membangun melalui Agrinas. Yang berikutnya terkait dengan di Impres nomor 17 ini, tugas Kementerian Koperasi melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik, kemudian melakukan perikatan kontrak dan kesepakatan mewakili desa, kemudian menetapkan standar gerai dan pergudangan KDMP. Hanya berhenti pada pembangunan fisik sarana prasarana KDMP ini. What's next, Pak Menteri? Impres mana lagi yang harus dikeluarkan? Ada Impres nomor 9 tahun 2025, Bu Ida, yang Setelah 17. sebelum Oh, sebelum sudah 9 memang ini. memberi amanat ke Kementerian Koperasi untuk membangun model bisnis dan modul-modul pelatihan. Jadi setelah terbangun fisik, operasionalisasinya Kementerian Koperasi. Jadi Impres nomor 9 itu
itu masih tetap eksis sebagai impres, Masih. kemudian dilengkapi dengan Impres nomor 17 nomor yang hanya khusus 17. soal pembangunan Oke. fisik ya. Eh, Ya. Meskipun begitu, saya kira yang diperlukan sekarang adalah dana yang dipinjamkan oleh Danantara melalui Agrinas atau melalui perbankan Himbara secara langsung harus dipastikan bahwa operasional dari koperasi itu ada di luar pembangunan fisik. Apalagi pembangunan fisik ini, mohon maaf, saya melengkapi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Kalau mereka baru diajak untuk magang, diajak untuk mengetahui bagaimana bisnis proses sebuah koperasi, tapi kemudian gerai itu dibuat standar, tentu tidak bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat, terutama anggota koperasi tadi. Tadi saya mendorong agar koperasi itu berdasarkan kesukarelaan, berdasarkan need assessment dari anggota koperasi, tapi kemudian sudah distandarkan dengan bangunan yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, rasanya tidak bisa menjawab kebutuhan itu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang melengkapi kerja-kerja berat Pak Menteri ke depan. Insya Allah dengan ketulusan Pak Menteri, Mbak Wakil Menteri, dan seluruh jajarannya, jalan yang terjal pun akan mampu dilalui. Sukses untuk KDMP ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara beserta jajaran. Terima kasih tadi pertama sudah dipaparkan bahwa Badan Hukum untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah 82.707 dan terbentuk pengawas dan pengurus sebanyak 690.740 orang. Dan kita masuk pada tahap berikutnya begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa KDMP ini bermula dari Inpres nomor 9 tahun 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya dalam Ratas 12 Oktober 2025, Presiden meminta percepatan pembangunan fisik gerai dan gudang untuk KDKMP. 21 Oktober 2025, Rapat Paripurna Kabinet Presiden memerintahkan agar Maret atau April 2025 selesai fisik dan siap beroperasi. Wow, ini suatu langkah yang harus segera di follow up meskipun tidak mudah. Lalu akhirnya 22 Oktober 2025 keluarlah Perpres 17 2025, Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama 4 menteri yaitu Kemenkop, Kemendagri, Kemenkyu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan BP BUMN dan Danantara. Dan di dalam kedua dasar hukum tersebut menugaskan PT Agrinas, betul begitu ya, kurang lebih sistematika berpikirnya, untuk mempercepat pembangunan yang dikehendaki oleh Presiden dengan melibatkan Himbara dan TNI. Saya kembali pada Inpres 17 2025, pada poin ke-6-nya, itu ada kurang lebih substansi yang mengatakan bahwa dana pinjaman berasal dari Himbara, yang ini adalah dana likuiditas Himbara, untuk pembiayaan pembangunan. Himbaranya di dalamnya ada berbagai perbankan dan juga BSI dengan limit maksimal 3 miliar per unit dengan tenor 6 tahun. Dan 14 November 2025 Kemenkyu mengatakan bahwa 40 triliun dari 60,6 triliun anggaran dana desa 2026 digunakan untuk cicilan KDKMP setiap tahun. Kurang lebih artinya sebagai jaminan utang koperasi ke anggota-anggota Himbara yang menyediakan kredit. Dan plafonnya kurang lebih adalah 240 triliun rupiah untuk operasional KDKMP. Jumlah yang tidak sedikit dan tentu saja saya berharap ada kerja simultan. Saya tetap pada posisi ini bukan sekedar suatu pekerjaan teknis, tapi ada substansi
substansi kebijakan negara, politik tetap negara mengenai tata kelola ekonomi nasional begitu. Saya ingin sedikit mundur. Jadi kalau ini berawal dari perspektif para pendiri bangsa kita, jadi ini mungkin untuk Dirut Agrinas Pangan yang mungkin belum pernah mendengarkan saya ngoceh, maaf Bu. Bahwa ini saya urut, ini adalah amanat para pendiri bangsa. Saya akan terus mengingatkan ini. Dimulai dari Kepres nomor 3 tahun 1947, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk oleh Soekarno-Hatta. Lalu kemudian di era Kabinet Sukiman, Mr. Awe Suryodiningrat, Sekretaris Dewan Menteri, 29 Mei 1951, mengeluarkan keputusan dibentuknya Undang-Undang Dewan Perancang Negara yang disusun oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Saat itu adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Dengan mempertimbangkan arahan Kabinet Nasir, lalu kemudian 1958 dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang nanti akan jadi Bappenas. Di dalam rancang bangun siasat ekonomi, strategi ekonomi negara tersebut, itu sudah dari awal mula dicanangkan koperasi desa. Nanti mungkin ini akan kita sampaikan lebih luas kepada publik. Koperasi desa itu adalah amanat para pendiri bangsa. Dari tahun 47 yang bagaimana model perkreditannya itu disusun terutama oleh Margono Joyo Hadikusumo, pendiri BNI 1946 melalui kredit perbankan Indonesia. Jadi ini konsep yang menurut saya tidak boleh terpecah. Apakah kita berada dalam perspektif dan semangat yang sama atau justru ini akan keluar dari rel yang sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Saya juga mengingatkan, jangan sampai kita terjebak pada pembangunan fisik. Pak Direktur Utama PT Agridas Pangan Nusantara, sepengetahuan saya, anggaran tersebut untuk pembangunan fisik tidak pada Kemenkop. Kemenkop hanya pemberi perintah dalam tanda kutip. Tapi anggaran tersebut ke PT Agrinas Pangan, betul? Betul ya? Dan kalau saya tidak salah informasi, koreksi kalau saya salah, sudah kurang lebih 32 triliun anggaran untuk pembangunan ini dalam tempo yang singkat. Nanti mohon dijelaskan. Ya, Bapak, ini masalah serius. Jadi ini bukan proyek bangunan. Ini bukan proyek bangunan. Kami yang dari awal, Komisi 6 semua, dan Kementerian Koperasi yang dari awal terlibat mengawal ini semua, saya ingatkan kepada Agrinas Pangan Nusantara, ini bukan proyek bangunan, Pak. Jadi di sini ada nyawa desa, di sini ada keterlibatan bukan hanya anggaran negara, tetapi ada masyarakat desa. Nah, saya meminta di kesempatan ini, oleh karena itu rekomendasi saya masuk ke rekomendasi mendesak roadmap pembangunan fisik Agrinas Palma itu, Agrinas Pangan Nusantara seperti apa. Dan Pak, libatkan asosiasi pemerintah desa. Saya meminta waktu karena kebetulan saya Dewan Penasehat Asosiasi Pemerintahan Desa Republik Abdesi. Kemarin saya mohon maaf dari Kemenkop, saya memaksa kita untuk ada MOU. Karena saya yakin Presiden mencanangkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak untuk meninggalkan orang-orang desa. Mereka harus jadi subjek. Mereka bukan objek pembangunan fisik, jangan sampai jadi objek untuk menyalurkan terutama pangan impor. Karena itu pimpinan mohon nanti juga disampaikan pada saat rapat dengan Bulog terutama dan sebetulnya dengan Kementan. Bagaimana operasional KDMP ini, mau itu gerainya, saya kira kita tetap pada prinsip model usahanya ada 3, yaitu usaha produksi, distribusi, dan juga masuk ke industri. Nah, rekomendasi kedua oleh karena itu saya mendesak adanya roadmap operasional usaha Kemenkop sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 9 tahun 2025 dan kemudian sama tidak berubah, yaitu mendesak bahwa tadi sudah disampaikan ini uang ratusan triliun untuk pembangunan saja sebanyak itu Pak Dirut ya. Jadi saya tetap pada pendirian dan ini kan bisa bagi tugas Pak. Betul seperti teman-teman lain,
mudah-mudahan dari Kemenkop ini jangan kejebak FOMO. Ketika Presiden nyuruh cepat-cepat pembangunan, semua konsennya ke pembangunan. Padahal ini kan banyak deputi-deputi, Pak, dan seterusnya. Bisa dibagi tugas. Saya yakin sudah dibagi tugas. Saya mendukung tetap bahwa pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih seperti isi MOU kemarin dengan Abdesi adalah harus berbasis data desa kelurahan yang presisi. Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya tadi sedikit meng-highlight apa yang disampaikan oleh kawan saya, rekan saya, Kawendra. Memang ini kalau saya melihat bagaimana program Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini ngedrop dana dari pusat atau ekonomi berputar di pusat, berusaha diturunkan di daerah, di tingkatan yang lebih mikro. Bagaimana kemudian MBG itu bisa memutar perekonomian di daerah-daerah. Prinsipnya apa yang selama ini berputar hanya di sekitaran situ-situ aja, ini berusaha diturunkan sampai dengan tingkatan paling kecil. Tidak terlewat daripada KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Tadi disampaikan juga bahwasannya ini untuk mendistribusikan rantai pasok pangan kita yang selama ini hanya dikuasai oleh beberapa pemain-pemain saja. Bahkan sempat pada waktu itu Pak Menko Pangan, kebetulan juga Ketua Umum kami, menyampaikan kita tidak bisa kedaulatan pangan kita itu hanya diatur oleh segelintir orang. Masa urusan ayam yang menentukan harga 1-2 orang. Urusan telur pun juga. Dan urusan-urusan yang lain. Nah, saya melihat KDMP ini semangatnya di situ. Karena menjadi tidak tepat kita ini menyampaikan di publik luas negara yang Pancasilais, tapi ekonominya nggak Pancasilais, lebih cenderung ke kapitalis. Bagaimana kemudian Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 tidak bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan memang semangatnya daripada KDMP di situ. Bisa menjadi agregator, bisa kemudian bagaimana selama ini dinikmati oleh segelintir orang, bisa dinikmati oleh masyarakat luas. PR-nya memang masih banyak. Tantangannya luar biasa. Dan program baru tentu banyak obstacle-obstacle, banyak halangan-halangan yang pasti wajar, Pak. Program baru pastilah. 1-2 nanti bakal kesandung ini dan itu banyak oknum-oknum dan kejadian-kejadian yang kurang rapi, ya memang itu sudah menjadi tugas dan amanah panjenengan semuanya. Betul apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau kita memukul rata 1,6 sekian itu kemudian dijadikan seragam semuanya, atau bangun atau mungkin kendaraan-kendaraan dan sebagainya, saya rasa itu perlu dicek kembali, Pak. Akan tapi, dalam bayangan saya, KDMP ini pasti di setiap daerah itu akan menemukan bisnis matchingnya masing-masing. Daerah yang itu memang penghasil tanaman-tanaman herbal, tentu nanti akan fokusnya menjadi tanaman-tanaman herbal. Daerah nanti yang itu ternyata di daerahnya itu penghasil industri logam rumahan, tentu akan fokusnya di sana. Dan juga daerah-daerah yang lain. Nah, itu coba tolong dipertimbangkan supaya tidak dipukul sama rata semuanya, diseragamkan, karena saya meyakini tiap daerah punya keunikan dan punya karakteristik dan nilai tambah masing-masing. Dan kami berharap, ya karena kita di sini sebagai mitra Pak Berjul dan Pak Dirut, untuk urusan ini, berikanlah update yang lengkap kepada kami. Kami juga masih belum mendapatkan secara utuh, tadi disampaikan oleh senior kami, Bapak yang terhormat Doni Akbar. Ini aliran dananya dari mana? Dari Himbara, kemudian itu menjadi hutangnya Agrinas yang kemudian disalurkan, atau skemanya ini masih belum nangkep, Pak. Apakah kemudian yang sudah terbangun itu menjadi status asetnya siapa? Nah, ini kami belum menangkap. Pada hari itu ya kami sebagai mitra panjenengan berusaha mendukung juga, diberikanlah update yang lengkap. Dan juga kita semua di sini insya Allah terlibat juga, Pak. Ingin berusaha membantu mengawasi kalau memang ternyata perlu dilibatkan dalam membantu mensukseskan program yang menurut kami memang ini sangat luar biasa, Pak. Saya rasa itu pimpinan besar harapan kami, program ini bisa berjalan dengan lancar dan setiap daerah bisa di scale up atau menjadi agregat dari keunikannya masing-masing. Keterlibatan kita sebagai mitra juga perlu ditingkatkan juga, Pak. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala lagi di depannya. Saya rasa itu Jangan sampai koperasi ini hanya pengganti dari UMKM yang ada. Atau bahkan
mereplace, mereduksi malahan, atau jangan juga hanya sebagai pasar juga, Pak. Ini tadi catatannya Pak Hakim barusan. Beberapa waktu yang lalu kita rapat dengan Danantara juga ini yang kita tekankan. Jadi harus ada produk-produk yang memang dihasilkan oleh koperasi ini. Oke, itu nggak apa-apa sebagai penyalur gitu. Oke, nggak apa-apa. Tetapi jangan hanya begitu. Jangan kemudian produk yang khas dari masyarakat setempat kemudian mati, itu jangan sampai terjadi begitu. Jadi harus ada lokalisme yang harus yang tetap dijaga.